di bagian ini kita akan mempelajari salah satu teori terpenting di dalam finance, yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, CAPM adalah model yang kita gunakan dengan tujuan untuk menentukan berapakah rate of return yang wajar untuk sebuah saham tertentu dengan mempertimbangkan risiko sistematiknya. Nah, perhatikan bahwa risiko terdiri dari dua jenis, sistematik dan unik. Dan tadi telah disampaikan sebelumnya dalam sebuah portfolio, apalagi kalau terdiversifikasi dengan banyak, maka elemen unique risk-nya itu bisa dihilangkan. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa setiap saham tidak memiliki sensitivitas yang sama terhadap faktor makro atau faktor sistematik tadi. Nah, itu yang kita akan coba jelaskan bagaimana mengukur berapakah expected return yang wajar dari sebuah saham ketika dia ada di dalam sebuah portfolio. Karena systematic risk atau sensitivitas masing-masing saham terhadap gejolak faktor makro atau faktor M tadi tidak sama. Ya, itu tujuan model CAPM. Nah, sekarang sebelum kita membahas CAPM dan rumusnya bagaimana menghitung ini, saya ingin ingatkan bahwa sebelumnya kita sudah belajar menghitung expected return dan standar deviasi dari sebuah portfolio yang terdiri dari banyak risky assets, ya, aset-aset yang punya variance. Sekarang kita ingin melihat apa yang terjadi dengan expected return dan standar deviasi, seperti apa sih hubungannya ketika kita bukan menggabungkan beberapa risky asset, tetapi kita menggabungkan satu risk-free asset tanpa variance, tanpa deviasi, dan satunya lagi risky asset. Ya, kita coba hitung ya. Nah, jadi seperti ini. Merville adalah saham yang punya expected return 14% dan deviasi 0,2. Sedangkan risk-free assetnya punya expected return 10 dan tentunya tidak punya deviasi 0. Ya. Sekarang kita coba hitung seperti apa hubungan antara expected return dan deviasi ketika salah satu asetnya adalah aset berisiko dan salah satunya lagi adalah risk free. Nah, misalkan ya Mr. Bagwell ini mau menginvestasikan total $1.000, di mana $350 akan disimpan di Merville, ya, dan sisanya $650 akan ditempatkan di risk free assets. Berapakah expected return-nya? Nah, ini bisa kita menggunakan weighted average biasa, ya. Berarti 35% dari portfolio itu akan mendapatkan 14% return dan sisanya 65% dikalikan 10% return, sehingga totalnya kita akan mendapatkan 0,114 atau 11,4%. Itu adalah weighted average dari portfolio yang terdiri dari 35% Merville dan 65% risk free asset. Ya, bagaimana dengan deviasi dan variance ya? Nah, variance portfolio ini kita masih bisa menggunakan rumus umum sebelumnya, di mana tentunya itu adalah bobot dari Merville dikuadratkan dikalikan variance Merville ditambah 2 kali bobot Merville bobot risk free dikalikan covariance dari Merville dan risk free ditambah bobot risk free dikuadratkan dikalikan variance dari risk free. Nah, karena aset risk free tidak punya variance, ya, maka elemen variance risk free ini pasti 0, seluruhnya 0. Demikian juga covariance-nya, ini sudah pasti 0. Berarti variance portfolio di atas ini menjadi seperti ini. Sama dengan bobot Merville kuadrat dikalikan variance-nya. Ya, bisa dihitung seperti itu, yaitu 0,35% 0,35 atau 35% kuadrat dikalikan 0,2 kuadrat sama dengan 0,0049. Ini adalah variance portfolio yang terdiri dari 35% Merville dan 65% risk free. Standar deviasinya adalah akar kuadrat ini. Jadi kita bisa sederhanakan yang di elemen depan ini, dicari akar kuadratnya, itu adalah X Merville atau komposisi Merville, bobot Merville dikalikan standar deviasi Merville.
seperti ini. Ya, jadi cukup sederhana ya, elemen yang di belakang ini menjadi hilang. Kenapa? Karena kita menggabungkan satu risky asset dan satu risk free. Yang pasti ini variasi 0 dan covariance ke sini juga 0. Gitu ya. Nah, jadi hubungan antara risk dan expected return untuk portfolio yang terdiri dari satu risky asset dan satu riskless atau risk free asset ini bisa dilihat di gambar 11.8. Ya, gambarnya seperti ini. Gambarnya linear karena rumusnya adalah deviasinya adalah juga rumusnya tadi seperti tadi ya. Tinggal berapa bobot dari Merville dikalikan berapa deviasinya. Jadi ini hubungannya linear. Seperti itu, ya. Jadi kita bisa lihat hubungan 3565 kalau splitnya 365 itu bisa kita lihat sebagai garis lurus ya. 3565 tadi di sini ya, ini adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik risk free asset ya, deviasinya 0, expected return-nya 10 ya, ini risk free. Kemudian Merville tadi ininya 20 deviasinya dan ininya 14 ya, expected return-nya. Jadi ketika kita Mr. Bakerfield tadi invest 35% di Merville, dia akan 35% dari ke kanan ini ya. Dia akan naik ke kanan dan itu hubungannya linear. Dia ada di sini. Ya. Kalau saya tambahkan 50-50, dia ada di sini. Kalau dia nanti 75 di Merville, dia akan ke sana. Kalau dia 100% di Merville, dia akan terima 0,2 resikonya dan returnnya 14. Jadi hubungan ini linear. Sekali lagi ya, ini penting untuk diingat bahwa hubungan ketika kita menggabungkan satu risk free asset dan satu risky asset, ini riskinya, maka kombinasi di antara keduanya tergantung komposisi. Semakin banyak yang beresikonya, dia akan semakin ke kanan dan semakin ke atas, ya. Seperti itu. Jadi perhatikan ya. Jadi berbeda dengan kasus di mana kita menggabungkan dua risky asset, ya, opportunity setnya berbentuk garis lurus, straight line, tidak curve. Nah ini penting ya. Jadi coba dilihat ketika salah satunya risk free asset dan di sininya risky, dia nggak membentuk garis lengkung gitu. Seperti waktu kita menggabungkan dua risky asset. Tadinya kan sebelumnya satu di sini, satu di sana, dan membentuk garis kurva ke kiri begitu ya. Tapi kalau satunya risk free dan satunya risky, ini tinggal berbentuk garis lurus. Seperti itu. Itu yang harus diperhatikan di sini, ya. Nah, jadi kalau sebagai alternatifnya ya, sekarang bagaimana kalau Mr. Bagwell ternyata malah meminjam $200 pada tingkat suku bunga risk free, kemudian uang tersebut digabungkan dengan yang 1.000 awalnya menjadi punya 1.200, dia belikan Merville. Maka expected return-nya adalah 120% alias 1,2 ya, dari modal semula mendapatkan 14% dari Merville minus 2 karena ini utang ya, dikalikan 10%. Ini adalah return dari risk free ya. Jadi dia akan melampaui modal awalnya ya. Artinya dia meminjam 20% dari modal semula untuk dibelikan Merville atau risky assetnya. Artinya dia menginvestasikan 120% dari original investment. Bagaimana dengan deviasinya? Itu juga sama ya, yaitu 1,2. Lihat rumus tadi ya, deviasinya adalah seperti ini, tinggal berapa bobotnya dikalikan deviasinya. Berarti 1,2 dikalikan 0,2, risikonya juga ikut naik. Ya, jadi kita bisa lihat seperti ini. Kalau 100% investasinya adalah di risk free, maka investornya akan dapat 0 deviasinya dan dapat 10% return. Tapi kalau dia 35%, dia ada di sini, ya, mendapatkan risiko, tapi juga returnnya ada di sana. Kalau dia 100% di Merville, dia akan dapat 20% deviasinya dan 14% returnnya. Kalau dia meminjam, ya, dia bisa melampaui titik ini ya, titik 100% Merville.
dia minjem pada suku bunga ini, dia bisa ke kanan, sampai ke kanan. Dimana artinya di sini 120% di Merville dan minus 20% di risk free asset. Ya, dia akan dapat deviasi yang lebih tinggi lagi, 24 something tadi, dan juga return yang lebih tinggi. Ya, jadi kalau kita lihat tadi expected return-nya menjadi 14,8 dan resikonya jadi 0,24. Mungkin ada di sekitar sini ya, 24 dan di sini 14,8. Itu kalau dia minjem, ya. Tapi sekali lagi poin utamanya adalah hubungan expected return dan deviasi untuk satu risk free dan satu risky asset berbentuk garis lurus, bukan kurva ke kiri. Demikian ya. Nah, sekarang selanjutnya apa yang terjadi dengan expected return dan deviasi kalau kita sekarang membuat sebuah portfolio yang terdiri dari banyak risky asset dan satu risk free asset. Ya, jadi portfolionya nih gabungan. Ada satu risk free-nya dan banyak risky asset. Nah, apa yang terjadi? Sebelumnya kita sudah lihat bahwa ketika kita menggabungkan banyak risky assets, aset-aset berisiko, dia akan membentuk opportunity set yang di kurva ini. Dan yang pink ini menggambarkan titik-titik di mana individual securities berada. Ya, dan kita sudah tahu yang lebih baik adalah yang di kiri atas ya. Karena return-nya lebih tinggi dan deviasinya lebih kecil. Ya, jadi semakin ke kiri atas itu semakin baik. Ya, kalau saya lihat ini garis 1 dan garis 2 mana yang lebih bagus? Pastinya garis 2. Karena semua yang ada di garis 2 ini memberikan return yang lebih tinggi untuk resiko yang sama dibandingkan yang di garis 1. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sekarang kalau saya beli Q dan beli satu risk free asset, kita tinggal tarik garis lurus. Tadi kita sudah tahu hubungan antara satu risk free dan satu risky asset adalah garis lurus. Jadi semua opportunity set saya kalau beli satu risk free dan satu Q, saham Q1 itu adalah ada di garis ini. Di sini 70% risk free dan 30% Q. Kalau saya tambah Q-nya, dia ada di sini nomor 2, 35% risk free-nya dan 65% Q. Kalau saya 100% Q ada di titik Q dan bisa tembus di sini ya. Kalau saya meminjam ya risk free asset dan membelikan Q. Jadi semua pilihan saya ada di sini nih. Nah, tentu pilihan saya bisa juga menggabungkan dengan portfolio yang lain. Misalnya saya gabungkan dengan titik A. Ya, titik A ini adalah tentunya portfolio karena dia ada di efficient frontier, dia ada di garis minimum variance ini. Berarti titik A ini adalah gabungan banyak aset. Sekali lagi ya, yang ada di dalam pink ini individual aset. Kalau sudah digabungkan, dia ada di efficient frontier ini. Sekarang bayangkan saya menggabungkan satu risk free asset dan satu portfolio A yang terdiri dari banyak aset. Ya, berarti pilihan saya ada di sepanjang garis ini. Ada di sepanjang garis ini. Nah, ya. Contoh, saya bisa tambahkan A-nya sampai ada di titik 4 ini. Berapa persen ya portfolio A ya dan sekian persen risk free asset. Kalau saya 100% dibelikan portfolio yang berisiko, maka saya ada di titik A. Kalau saya meminjam risk free dan membeli portfolio A, saya bisa terus sampai ke titik 5. Nah, berarti ya dari gambar ini kita melihat semua yang ada di garis atas ini lebih bagus dari pilihan yang ada di garis 2 maupun yang ada di pink ini. Ya, coba aja lihat di titik 5. Ngapain saya beli yang di pink ini? Karena contoh di sini untuk resiko tertentu saya bisa mendapatkan return yang lebih bagus. Ya, untuk resiko tertentu, ini katakan di sini saya bisa dapatkan return yang lebih bagus. Jadi membeli individual aset nggak masuk akal, ya karena akan jauh lebih bagus ketika kita membeli portfolio berisiko yang ada di kurva ini. Tetapi ketika kita menggabungkan portfolio di berisiko ini dengan risk free, kita bisa dapat yang lebih bagus lagi even. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya di titik ini contohnya. Daripada saya mengambil yang di kurva ini, lebih baik saya mengambil di atasnya bukan?
Karena itu returnnya lebih bagus dan deviasinya mungkin sama dengan yang ada di kurva ini. Jadi untuk resiko tertentu, ya saya bisa mendapatkan return yang lebih baik. Dengan cara apa? Menggabungkan risk-free asset dan risky portfolio. Nah, dari semua pilihan portfolio yang ada di kurva antara X sampai Y ini, ya, maka yang terbaik adalah tentunya titik A. Ini yang memberikan expected return tertinggi dibandingkan dengan resiko. Titik singgung dari semua portfolio yang ada di garis ini dengan opportunity set yang terdiri dari risky portfolio, ya, titik singgung A ini adalah titik optimal, memberikan rasio expected return dibagi deviasi yang tertinggi, atau boleh juga excess return yang lebih bagus, ya. Jadi itu disebutnya Sharpe ratio yang paling bagus titik A ini dibandingkan semua pilihan yang ada di sini. Jadi seorang investor, ya, secara rasional tentu nggak akan milih titik Y, titik Q, titik X, titik 2, titik 1, titik 3, tapi memilih A sebagai pilihan optimum dari semua pilihan berisiko, lalu menggabungkannya dengan risk-free asset sesuai dengan selera risikonya. Kalau mau lebih berisiko ya ambil ke kanan, kalau kurang berisiko ambil lebih banyak risk-free. Tapi pilihan sepanjang ini itu yang kita sebut capital market line, ya, capital allocation line, ya, itu adalah pilihan terbaik untuk investor mengalokasikan capitalnya, seperti itu. Jadi titik A, titik singgungnya adalah optimum risky portfolio. Nah, sekarang jadi portfolio optimal untuk seorang investor ditetapkan melalui dua langkah yang berbeda. Itu yang kita sebut prinsip separasi. Prinsip separasi ini betul-betul harus diingat ya. Apa itu prinsip separasi? Ada dua langkah menentukan optimum portfolio. Dua langkah ya, bukan satu. Langkah pertama adalah menentukan optimum risky portfolio. Ya, jadi kita lihat dulu semua aset berisiko yang ada, terus kita buat frontier ini, ya, kita hitung minimum variance frontiernya dan efficient frontiernya sampai keluar garis ini. Lalu kita cari titik singgung dengan RF, kita buat garis ini, itulah garis yang paling optimum. Artinya kita mau mencari titik singgungnya dengan titik A, ya. Jadi kita menentukan optimum risky portfolio karena titik A ini adalah terdiri dari semua risky assets. Risky assets ya. Ini semua risky assets. Kemudian nanti kita gabungkan dengan risk free assets. Jadi kalau semua risky asset digabungkan dia dari titik A, berarti ini 0% risk free asset ya. Semua risky kita di sini. Kalau semua risk free kita ada di sini. Ya, sekali lagi. Ya, kalau kita tambah A-nya, itu kan pindah ke sana, ke kanan. Nah, itu titik A adalah titik optimum risky portfolio. Itu langkah pertama. Langkah kedua, tentu menentukan berapa risk free asset yang kita mau taruh di dalam final portfolionya. Ya, ini tergantung pada risk appetite, selera risiko dari seorang investor. Sedangkan titik A ini berlaku untuk semua investor, tidak tergantung kepada selera resikonya. Ya. Jadi perhatikan, titik A ini tidak tergantung kepada seorang investor suka risiko apa tidak. Ini adalah optimum yang berlaku untuk semua investor. Dengan menggabungkan semua aset berisiko. Ini titik yang akan memberikan return tertinggi untuk risiko tertentu dari semua pilihan aset berisiko yang ada. Tapi tidak semua investor mau risiko penuh seperti di sini. Sebagian akan menyukai risk free. Nah, jadi pilihan akhirnya adalah menggabungkan portfolio berisiko ini dengan risk free aset. Nah, di garis ini. Itu keputusan kedua. Ya, mau ada di garis mana? Mau di titik 4 kah? Atau mau tambah lagi risiko portfolionya dengan menambah bobot A? Atau mau 100% di A? Atau bahkan berani meminjam untuk terus ke sana, invest di A lebih lagi sampai ke sana. Ya. Jadi itu keputusan yang kedua. Menghitung A, sekali lagi itu optimal risky, semua risky asset, itu langkah pertama. Ini berlaku untuk semua investor. Langkah kedua menentukan berapa komposisi
risk free dan risky aset di dalam portfolio akhir saya. Nah, itu keputusan kedua, mau ada di garis ini mau di titik yang mana? Mau lebih dekat ke risk free atau lebih dekat ke optimum risky portfolio. Ya, ini yang risky nih. Yang ini risk free. Begitu. Ya, jadi ini dua langkah yang berbeda. Titik A adalah optimum risky portfolio, semuanya isinya aset berisiko, aset yang punya variance. Titik ini berlaku sama untuk semua investor, tidak tergantung pada selera risiko seseorang. Sedangkan yang keputusan kedua adalah menentukan berapa banyak risk free aset yang mau ditaruh di portfolio akhir. Nah, sekarang kita baru bisa jelaskan apa itu CAPM. CAPM mengatakan demikian. Dalam kesetimbangan pasar, maka seluruh aset yang ada di market, kita sebut market portfolio, market risky portfolio adalah titik optimum dari risky portfolio. Ya. Nah, jadi menurut CAPM, titik ini dalam kesetimbangan pasar nih, titik ini adalah menggambarkan semua aset berisiko yang saat ini ada di market. Masuk akal ya, karena titik A ini kan optimum risky portfolio. Dari semua yang berisiko, ini titik optimumnya. Jadi apa yang optimum itulah yang ada di pasar. Kenapa bisa begitu? Karena asumsi CAPM adalah semua investor memiliki ekspektasi yang sama, homogeneous expectation. Yaitu harapannya sama semua, memaksimalkan return dan meminimalkan variance dan deviasi. Nah, jadi kalau semuanya berharap yang sama, maximize return dan minimize deviasi, sudah pasti semuanya pegang A ini. Semua investor akan memegang A. Sehingga akibatnya apa? Semua aset yang ada di market itu komposisinya itulah yang optimum, itulah komposisi agregat dari semua investor yang menggambarkan titik A ini. Jadi kalau buat saya ada komposisi tertentu yang menggambarkan A, buat Anda ada juga A, buat B, si C, dan semua investor yang ada mau memegang A, maka kalau digabungkan aset-aset kita itu akan menjadi semua aset yang ada di market, bukan? Begitu. Ya, dalam dunia di mana terdapat homogeneous expectation, maka dalam kondisi equilibrium semua investor akan memegang portfolio A yang sama. Ya, sehingga kalau digabung secara agregat itu itulah semua aset yang ada di market. Ya, kalau yang optimum buat saya, buat Anda dan semua investor digabungkan, itulah yang ada di market, bukan? Itulah yang optimum. Ya. Nah, namun yang disebut market portfolio ini adalah semua keputusan investasi saya yang optimum menurut saya, menurut semua investor lain, itu termasuk aset-aset yang tidak ada di bursa. Ya, saya juga mungkin punya investasi lain di luar bursa ya, karena ada peluang-peluang lain gitu ya. Nah, tapi anggap dulu apa yang ada di bursa itulah keputusan saya. Saya mau taruh berapa persen di bursa dan Anda semua itu digabungkan, itulah yang ada di market. Itu yang kita sebut market portfolio. Tapi ini sebenarnya keputusan investasi yang tidak harus dibatasi pada saham saja, tapi bisa pada semua investasi yang saya lakukan dan Anda lakukan dan semua investor lakukan. Tapi untuk penyederhanaan, maka market portfolio ini sering didekati ya menggunakan proxy atau pendekatan berupa indeks saham. Karena indeks ini diharapkan bisa menggambarkan seluruh aset yang ada di pasar. Misalnya S&P 500, IHSG, dan sebagainya. Sering indeks-indeks ini dianggap mewakili market portfolio. Meskipun belum tentu demikian ya. Market portfolio ini apa sebenarnya? Itu adalah semua keputusan komposisi yang dihasilkan, komposisi yang ada di pasar yang dihasilkan oleh keputusan masing-masing investor yang melibatkan tentu sebenarnya bukan hanya saham tapi seluruh aset ya yang ada di bursa tentunya, dan IHSG dan yang lain-lain tentu tidak menggambarkan seluruh aset ya, tetapi indeks-indeks ini dianggap broad based index ya, artinya indeks yang terdiri dari broad
ya, artinya banyak saham itu sering dianggap mewakili market portfolio. Jadi ini adalah konsep yang sebenarnya tidak bisa diobservasi. Apa sih sebenarnya market portfolio? Itu adalah gerakan seluruh aset yang ada di bursa. Dan bahkan juga sebenarnya yang di luar bursa, ya, kalau mau lebih akurat. Demikian. Nah, sekarang tadi di awal saya sudah menjelaskan tentang CAPM. Ini sudah dijelaskan apa yang ada di market itu adalah keputusan yang optimal. Sekarang saya mau menghitung berapakah expected return dari sebuah saham dengan membandingkannya dengan market, karena market adalah yang optimum, ya. Seperti itu. Nah, risiko sistematik dari sebuah saham itu kita ukur dengan ukuran beta. Beta itu adalah sensitivitas dari perubahan return saham tertentu terhadap perubahan return di market. Ya, tadi telah dikatakan risiko itu terdiri dari dua jenis, sistematik dan non-sistematik atau unik. Risiko non-sistematik semua bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Jadi kalau seorang investor yang melakukan diversifikasi dengan baik, dia tidak perlu khawatir lagi akan non-systematic risk. Karena seluruh risiko dalam portfolionya hanya tertinggal systematic risk. Jadi bagaimana saya mengukur systematic risk dari sebuah sekuritas tertentu dalam portfolio? Caranya adalah dengan menggunakan beta. Jadi sekali lagi ya, beta ini adalah ukuran dari systematic risk, bukan total risk. Total risk diukur tadi dengan variance. Ingat ya, variance dari sebuah saham mengandung elemen yang sistematik yang akan dipengaruhi oleh seluruh ekonomi dan ada elemen unik dari perusahaan itu. Jadi kalau ditanya total risk, ukurannya adalah variance atau deviasi. Sedangkan kalau mau mengukur elemen hanya yang sistematiknya itu kita sebut beta. Beta ini mengukur seberapa responsif, seberapa sensitif sebuah sekuritas tertentu terhadap gerakan atau gejolak yang terdiri di market portfolio. Ya. Dan didefinisikan beta dari market portfolio itu sama dengan 1. Ya, jadi kalau ada sebuah sekuritas betanya 1 artinya dia bergerak sama dengan market seiring. Ya. Ketika market bergerak naik 1%, dia juga naik 1%. Karena dia persis sensitivitasnya 100% terhadap perubahan di bursa. Tapi ada yang 0,8. Artinya ketika market sudah naik 1%, dia nggak naik full 1%. Ya, dia tidak penuh mencerminkan gerakan di market karena betanya tidak full, ya, tidak 1. Nah, bagaimana cara menghitung beta? Itu adalah dengan melakukan regresi seperti ini. Kita plotting excess return dari market dan excess return dari saham. Lalu kita melihat beberapa data-data historical, ya, kita plot di sini. Lalu kita buat regresi yang kita sebut characteristic line. Ini adalah garis yang menggambarkan karakteristik saham Jelco ini. Ini contohnya adalah plot dari beberapa periode 1, 2, 3, 4 data masa lalu. Ya, jadi ketika market mendapatkan excess return 15, si saham Jelco ini mendapatkan 25 di plot 1. Di kasus kedua, si market menghasilkan 15 juga, dia aja menghasilkan 15, dapatlah titik kedua. Di titik ketiga, market sedang memberikan minus 5, nah kebetulan Jelco juga minus 5, dapat titik itu. Kemudian di titik 4, market sedang minus 5, kemudian sekuritas Jelco itu juga sedang minus 15. Ya, jadi kalau dibuat regresinya menggambarkan hubungan sensitivitas si saham terhadap market, kita bisa keluar garis karakteristik line. Nah, kemiringan ini sensitivitasnya itu kita sebut beta. Dalam kasus contoh ini kebetulan betanya 1,5. Artinya setiap kali market bergerak 1 ke atas ini bergerak 1,5. Ya, kemiringannya 1,5. Artinya sahamnya sangat sensitif. Market gerak dikit dia bergerak 1,5 kalinya. Gitu ya. Kalau market lagi naik 2, dia naik 3. Market turun 1, dia turun 1,5. Kalau market turun 2, dia turun 3. 1,5 kali apa yang terjadi di pasar. Berarti si saham lebih sensitif, ya, lebih bergejolak daripada market.
Ya, seperti itu. Nah, hubungan yang digambarkan oleh CAPM, ya, beta itu mengukurnya adalah dengan regresi ini, covariance dari excess return dari saham terhadap excess return dari market dibagi variance dari market. Ini cara menghitung kemiringan ini ya. Ini rumus statistik biasa untuk menghitung kemiringan ini. Ya, Anda bisa pakai regresi biasa untuk menghitung beta setiap saham. Ya, ini cara menghitung beta dari saham I. Ya, kita tinggal bikin regresi dan biasanya betanya rumusnya adalah seperti ini ya. Seperti itu. Baik ya. Nah, di CAPM mengatakan bahwa expected excess return dari sebuah saham I, sekali lagi ya, ini adalah excess return ya. RI dikurang RF. Return dari saham I di atas risk free yang kita harapkan itu adalah fungsi dari sensitivitas dia beta I ya dikalikan gejolak yang ada di pasar. Ini excess return market. Jadi kalau market menghasilkan excess return katakan 3, maka di sini adalah 3 dikalikan betanya. Kalau di sini 1,5 berarti di sini 4,5. Jadi kalau excess return market di sini 2 dikali 1,5, maka excess return si saham 3, lebih tinggi ya si saham excess returnnya dibanding market karena betanya tinggi. Jadi beta ini adalah koefisien regresi dari plotting excess return lawan excess return, market lawan saham, tapi juga menggambarkan sensitivitas si saham, return saham terhadap return dari market gitu ya, seperti itu. Nah, jadi estimasi beta tadi telah dijelaskan sebelumnya. Ini caranya adalah kita plotting banyak periode excess return market, yaitu actual returnnya dikurangi risk free ya, diplot against excess return saham ini dikurangi risk free rate seperti ini ya, dan kita cari kemiringannya dengan rumus covar dibagi var ya. Covar dari excess return, saya pakai huruf besar ya untuk menggambarkan excess return. Jadi estimasi beta dilakukan dengan cara melakukan regresi antara ini excess return RI kurang RF, RI kurang RF, atau diwakili huruf besar saja RI yang huruf besar, ini artinya excess return saham I. Kita regresi terhadap excess return market R besar, huruf R besar di sini yang mewakili excess return market RM dikurangi RF ya, return pasar dikurangi risk free rate ya. Jadi seperti itu, ini cara menghitung betanya. Nah, dengan menghitung beta masing-masing saham, kita bisa memplot beta masing-masing saham. Sekarang perhatikan di sini beta dari berbagai jenis saham ya, dan expected return dari masing-masing saham tersebut ya. Expected return dari masing-masing saham diplot terhadap betanya, karena tadi setelah kita punya security characteristic line ini ya, karakteristik dari saham tertentu, saya bisa hitung betanya. Sekarang setelah punya banyak beta, saya bisa menghitung banyak saham dan banyak beta, maka semuanya bisa diplot dalam satu chart yang sama. Jadi saya punya betanya S 0,8, punya betanya market 1, dan punya betanya T mungkin 1,5 atau 2 ya, seperti itu. Oke, lalu saya plot dengan antara betanya dengan expected return, dan saya bisa melakukan regresi kedua. Ini namanya regresi kedua, yaitu menggambarkan hubungan antara expected return dengan beta masing-masing saham. Dan ini akan menghasilkan persamaan yang di bawah ini. Jadi hubungan antara expected return dan resikonya adalah expected return dari sebuah saham itu adalah risk free rate di sini ditambah betanya berapa dikalikan kemiringan ini. Kemiringannya adalah ERM dikurang RF, atau kita sebut selisih antara expected return market dari risk free rate. Berapa sih market kita expect di atas risk free? Nah, return di atas risk free dari market itu kita sebut market risk premium. Ini market risk premium ya, ERM kurang RF, itulah kemiringan garis ini. Tinggal dikalikan berapa beta saham tersebut. Jadi kalau contohnya S di sini, berapakah expected return S
expected return saham S adalah risk free rate ditambah 0,8 karena itu betanya dikalikan market risk premium alias kemiringan garis ini. Ya, kemiringan garis ini adalah ERM kurang RF. Ya, ini adalah ERM, di sini ini RF. Kemiringannya adalah ini dibagi 1 ya, betanya market adalah 1. Jadi kalau ditanya gradien garis ini adalah sebesar ini, ERM kurang RF. Yaitu ERM di sini minus RF dibagi 1, betanya 1. Panjang ini, tinggi ini ya, tinggi ini dibagi 1. Ini adalah gradiennya dan ini adalah betanya. Jadi inilah rumus CAPM yang sangat terkenal. Ya, Anda perlu ingat, expected return dari sebuah saham adalah penjumlahan dari risk free rate ditambah beta, ya, sensitivitas dari saham tersebut terhadap gejolak market dikalikan berapa market risk premium. ERM dikurang RF. Ini rumus ini perlu dihafalkan dan perlu diingat-ingat karena ini adalah salah satu esensi dari pelajaran corporate finance. Dan garis ini kita sebut security market line. Perhatikan kata market berarti mengandung banyak saham ya. Dan ini banyak yang mirip-mirip, perlu diingat-ingat ya. Kalau market line berarti ini plotting dari banyak saham. Kalau karakteristik line yang sebelumnya ya, ini adalah dari satu saham saja tapi dari beberapa periode. Ya, ini untuk menghitung beta satu saham. Nah, kalau di sini untuk memplot dari banyak saham, ya, kita plot. Perhatikan di bawahnya di sini udah beta ya. Di sininya beta dan di sininya expected return. Begitu. Jadi ini modelnya, sekali lagi hubungan antara expected return dan risiko sistematik atau beta dalam CAPM. Ya. Nah, saya berikan contoh di sini, saham Advark punya beta 1,5, saham Zebra punya beta 0,7, risk free rate 3%, dan perbedaan antara expected return market dari risk free rate adalah 8%. Expected return dari kedua sekuritas itu adalah sebagai berikut. Untuk Advark itu adalah 3% risk free rate ditambah 1,5 dikalikan 8%. Ini adalah market risk premium. Ya, perbedaan dari expected return market dari risk free 8% kali 1,5, 12 plus 3, 15. Zebra punya beta yang lebih kecil, hanya 0,7, sehingga expected return-nya juga 8,6. Ya, jadi semakin besar beta atau systematic risk, semakin tinggi expected return-nya. Semakin kecil betanya, semakin kecil expected return-nya. Jadi menurut model CAPM, expected return hanya ditentukan oleh seberapa besar systematic risk atau beta dari saham tersebut. Ya, jadi sekali lagi diperhatikan. Expected return dari sebuah saham hanya ditentukan oleh systematic risk dari saham tersebut. Seperti itu. Ya, tidak berdasarkan dari komponen-komponen lain. Return sebuah saham hanya ditentukan oleh seberapa sensitif dia terhadap market risk premium, gitu ya. Nah, saya ingin akhiri juga di sini dengan hubungan gambar CML dan SML. CML adalah tadi ketika kita punya banyak risky asset, punya satu risk free asset, kita gambarkan hubungan antara deviasi dan expected return. Nah, ini contohnya ya. Kita punya capital market line seperti ini. Di sini semua tadi risky assets, ada A, ada B, lalu ada yang optimum. Saya gambarkan sekarang huruf M. Ini adalah titik optimum dan ini adalah expected return-nya. Dan ini risk free asset. Lalu satu risk free asset ditambah satu risky asset, pilihannya ada di garis ini. Ini CML ya. Nah, kemudian security market line ini menggambarkan hubungan banyak saham ya dengan berbagai jenis beta ya dengan expected return-nya. Nah, sekarang yang menarik di sini kalau kita lihat ternyata ada dua saham A dan B ini yang punya risiko berbeda. Deviasi B lebih tinggi daripada deviasi A. Artinya saham B lebih berisiko daripada saham A. Namun expected return-nya kok sama saja. Padahal risiko si B lebih besar daripada risiko si A. Berarti si B tidak memberikan expected return yang lebih tinggi daripada si A, meskipun risikonya lebih besar ya. Nah, kalau kita melihat betanya, ini menarik.
Karena ternyata saham A dan saham B ini punya varians yang berbeda, deviasinya beda, tetapi betanya ternyata bisa sama. Betanya sama nih. Nah, kok bisa? Karena rumusnya, sekali lagi, kalau kita lihat ya, beta itu, di rumus sebelumnya ya, beta itu adalah covariance dibagi variance. Ya, kalau tadi dilihat di perhitungan sebelumnya, cara menghitung beta itu adalah covariance dari saham ini dengan market dengan variance dari excess return market. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa diurai. Kita tahu covariance adalah korelasi dikalikan deviasi masing-masing. Covariance itu adalah korelasi dikalikan deviasi masing-masing. Ya, karena korelasi itu adalah standardized covariance, masih ingat ya. Jadi ini bisa disajikan seperti ini, dibagi dengan variance market. Sehingga kalau ini dicoret, deviasi yang di atas dicoret dan satu di bawah, ini menjadi seperti ini. Beta dari saham itu adalah korelasi dia dengan market dikalikan deviasi si saham dibagi deviasi dari pasar. Begitu ya. Sekali lagi, beta itu adalah korelasi dia antara si saham dengan market dengan dikalikan perbandingan antara deviasi saham itu dibandingkan deviasi market. Ya, jadi kalau di sini sekarang kita lihat jadi seperti ini. Beta A itu adalah korelasi si A dengan market dikalikan deviasinya A dibagi deviasi market. Jadi sekarang kita udah jelas kenapa A dan B di sininya berbeda tapi betanya bisa sama. Jawabannya adalah karena korelasinya berbeda. Ya. Korelasi si B lebih besar daripada korelasi si A. Berarti korelasi si B lebih kecil daripada korelasi si A untuk menghasilkan beta yang sama. Ya, jadi lihat di sini meskipun deviasinya berbeda, tapi betanya atau systematic risk dari sebuah saham bisa sama. Meskipun deviasinya mungkin yang satu lebih besar daripada yang lain. Karena tergantung korelasi dari saham tersebut dengan market. Gitu ya. Jadi sekali lagi beta kan sensitivitas dari saham, dari sebuah return sebuah saham dengan return market. Ya, jadi tentu sangat terkait dengan korelasi. Ya, sekali lagi beta adalah korelasi dikalikan sigma I dibagi sigma M. Ya. Jadi itu sekuritas B punya korelasi dengan market yang lebih kecil dibandingkan sekuritas A, lebih kecil yang punya si B supaya mengkompensate sigmanya yang lebih besar dan akhirnya keduanya menghasilkan beta yang sama. Jadi perhatikan ya, saham yang sangat bergejolak punya variance yang tinggi belum tentu punya systematic risk yang tinggi, itu pesannya. Sekali lagi ya, saham yang punya variance yang tinggi belum tentu punya beta yang tinggi, belum tentu punya sensitivitas yang tinggi, tergantung korelasi dia dengan market. Dan semakin tinggi betanya, semakin tinggi korelasinya dengan market, semakin tinggi expected return dari saham tersebut dalam sebuah portfolio. Ya, semakin tinggi betanya, semakin tinggi sensitivitas dari saham tersebut terhadap market akan semakin tinggi expected return dari saham tersebut. Demikian, ini adalah esensi dari capital asset pricing model. Tetap semangat belajar, tetap berlatih, dan sukses untuk Anda sekalian.